Kembali lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Infinity Design Android. Kenapa gua langsung bilang Infinity Design Android? Karena ada juga untuk software yang ada di PC. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Kalian klik new. Setelah itu nanti akan ada yang tulisan nama. Untuk nama isi bebas, terserah kalian. Di sini gua isi dengan tulisan Avanza putih karena ada orang yang request di kolom komentar YouTube dan orangnya juga nge-DM ke Instagram, "Bang, bikinin dong vektor mobil Avanza." Dan dia juga mengirim bahan yang akan dibikin tutorial kali ini. Untuk ukuran kanvas 100x100, untuk warna kanvas warna putih. Kenapa menggunakan warna putih? Karena kalau untuk vektor mobil itu yang biasanya paling jelas itu menggunakan yang warna putih. Jadi line artnya itu bukan line art ya, untuk kanvasnya itu warna putih itu lebih jelas, lebih bagus lah kalau untuk vektor mobil. Kalau sudah, kalian bisa klik buat aja. Setelah itu ada titik 3 yang ada di pojok kanan atas tuh, kalian tinggal klik aja. Di atas ada. Nah, itu gua tunjukin. Akan ada tampilan yang seperti ini juga, beberapa ada 9 pilihan lah. Kalian klik import saja. Nah, dari import itu ada pilihan lagi nih, galeri, kamera, dan cari dan file. Biasanya kalau gua udah siapin di galeri, jadi langsung klik galeri. Kemudian tinggal cari deh warna, bukan warna sih, objek yang akan kalian tracing, yang akan dibuatkan vektor. Kalian klik. Nah, untuk di pilihan 2 ini klik jiplak. Bukan yang gambar ya. Kalau gambar buat menambahkan watermark. Untuk di tracing dia klik jiplak. Ada juga 4 pilihan di bawah. Itu masing-masing ada fungsinya loh. Tapi biasanya gue kalau mau mengepaskan atau menyesuaikan, biasanya gue klik yang nomor 2 aja. Setelah itu tinggal tarik-tarik, geser-geser seperti itu. Kalau yang nomor 3 itu gunanya misalkan fotonya agak miring, tinggal diputer-puter. Supaya misalkan ini ukurannya udah bagus, udah pas, tapi mobilnya agak miring, ya tinggal geser-geser menggunakan tools yang ketiga. Tapi kalau misalkan udah sesuai tapi ukurannya kegedean, ya tinggal di pakai tools yang kedua. Kalau udah tinggal centang. Setelah itu kalian bisa klik yang namanya layer. Itu yang dekat titik 3 itu ada yang namanya layer. Nah, itu untuk menampilkan layer. Nah, kenapa sih warna objeknya itu buram banget? Nah, karena opacity-nya belum di fullin. Cara cara menjelaskan lah si objeknya supaya tidak terlalu buram, ya klik objeknya. Nah, diklik si objeknya itu, kemudian nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, opasitas. Tarik saja sampai ada tulisannya tuh yang 35 menjadi 100. Nah, jadi supaya si mobil itu lebih kelihatan lah. Nah, kalau itu untuk tools, itu berbagai macam tools, ada banyak lah toolsnya. Bisa kalian lihat-lihat sendiri lah. Kalau gua terangin udah ada di video yang sebelumnya, tinggal kalian cari aja. Kemudian di sini karena kebetulan mobilnya berwarna putih, gua akan membuat yang sesuatu yang lumayan menarik lah, biar nggak monoton. Line artnya menggunakan warna biru, tapi birunya bukan biru terang ya, yang tentunya biru gelap yang mendekati ke warna hitam lah. Karena biasanya kalau warna putih disandingkan sama warna itu kan ya cocok. Setelah ketemu warnanya, kalian bisa langsung klik aja ke kuasnya. Jangan lupa klik yang ballpoint pen, pilih yang tulisannya ballpoint pen. Kalau udah, toolsnya seperti biasa menggunakan yang namanya pen tools. Kalau udah aktif pen toolsnya, ya seperti biasa cek-cek dulu sebelum memulai pekerjaan. Dan jangan lupa atur yang namanya ukuran. Ukuran itu ada di bawah yang penghapus, yang tools penghapus. Itu ukuran untuk mengatur ukuran si ballpoint pennya. Kalau kalian menggunakan lasso itu nggak perlu karena gak ngefek sama sekali.
Kemudian untuk mengembalikan lah supaya ketika kita tracing itu lebih jelas, ya opasitasnya diturunin lagi dari 100. Contoh lah, gua biasanya ambil di 35 atau di 40-an. Ya menyesuaikan lah. Tinggal kalian tarik aja ke kiri. Tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi. Kalau untuk vektor mobil biasanya gua menggunakan yang warna putih untuk layar. Kalian tracing ke bagian pinggiran sampai seperti ini. Nah, gue juga biasanya kalau membuat line art itu ditracingkan full ke semua bagian pinggiran, mau secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud itu line artnya mau putus di jalan ataupun mau keseluruhan gak apa-apa, karena di sini gua menggunakan line art yang ukurannya sama 0,8. Gak ada yang dibeda-bedain. Gak ada yang namanya outlines ataupun apalah. Nah, di sini gua menggunakan ukuran 0,8 untuk keseluruhan di bagian line art. Kelebihannya apa sih kalau untuk line art yang hanya menggunakan satu ukuran? Ya, kelebihannya kalian bisa tracing bebas. Nggak hanya pinggirannya dulu, nggak ada yang dibeda-bedain lah istilahnya kayak gitu. Kemudian untuk bentuk bulat di bagian velg biasanya gua menggunakan tools yang namanya ellipse tools. Nah, kalian tinggal klik ellipse tools, klik ballpoint pen, sama lah. Kalau untuk si kuasnya menggunakan ballpoint pen, tinggal sesuaikan saja dengan si velg yang sedang kalian buat. Kalau bagian velg udah beres atau udah selesai, kalian lanjut ke bagian kaca. Sebenarnya terserah mau kalian lanjut dari bagian mana dulu, tapi kalau gua biasanya mulai dari bagian kacanya dulu supaya bisa menyambungkan di antara nut-nut. Kayak untuk kap mesin itu kan ada nutnya lah, bagian body dan juga bagian kap mesin yang bisa dibuka itu ada nutnya. Yang disebut nut itu biasanya bagian yang memisahkan antara objek satu dengan objek lainnya. Misalkan kayak kap mesin itu bisa tutup buka, ya pastinya itu ada nutnya. Kemudian pintu dan masih banyak lagi lah kalau untuk nut. Kemudian kalau untuk di detailin di bagian kaca itu bisa kalian bikin secara langsung. Misal ketika bagian kaca biar gak bolak-balik, full detailin sampai bagian kaca. Kalau misalkan belum, kalau misalkan mau terpisah, mau objek-objek gedenya dulu, ya terserah kalian, itu mah pilihan kalian lah. Kalau lihat udah beres, lanjut ke proses coloring. Klik tools pilih yang tadi gua udah tunjukin, kalian cari yang namanya pilih semua. Nah, kalau udah pilih semua, misalkan bisa menggunakan tools yang namanya pilih semua atau bisa pilih secara keseluruhan menggunakan cara manual seperti yang gua lakukan nih, itu cara manual. Kalau cara cepatnya menggunakan tools yang namanya select all. Kalau udah di select all, klik tools yang namanya gabungkan. Setelah kalian klik yang namanya tadi tools gabungkan itu, nanti akan keluar beberapa pilihan ya di bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan. Itu fungsinya sama seperti di Corel Draw. Ada yang gabungkan semua objek, ada yang ambil tengahnya aja, berarti yang diambil dari potongan antara objek 1 dan objek 2. Ada yang ambil salah satunya atau dipotong dari salah satu objek yang kita pilih. Tapi kalau untuk line art itu gua biasanya menggunakan yang urutan kedua atau gabungkan dari keseluruhan bagian supaya tidak ada pecah dan juga tidak terjadi yang namanya banyaklah kayak bug-bug kayak gitu. Misalkan kalau kita kembali itu line artnya pasti acak-acakan. Nah, biasanya gua pilih yang nomor 2. Ini yang gua tunjukin, itu yang nomor 2. Dan toolsnya itu masih banyak lagi, tergantung kebutuhan kalian lah, mau digunain buat apa terserah kalian. Setelah diklik gabungkan,
Kalian cek dulu nih ada bagian yang kelewat nggak. Nah kebetulan di sini gua ada bagian yang kelewat, yaitu di bagian nut yang deket kaca depan dan juga pintu lah. Nah kalian bisa nyusul caranya menggunakan ballpoint pen juga, kemudian kalian tracing aja seperti ini, seperti awal tadi. Nah ini biasanya terjadi bug nih karena 2 kali menggunakan tools gabungkan, biasanya ada bagian yang bolong. Kalau kalian belum paham, kalian perhatikan aja. Nih, gua juga sekalian memberitahu ada bug nih. Ini linknya kan masih terpisah tuh, yang baru tadi itu nggak ikut kepilih. Soalnya kan itu nyusul. Cara menggabungkannya itu dengan cara menggunakan select all, tool select, kemudian pilih semua atau bisa manual. Cari yang namanya gabungkan dan pilih yang urutan kedua lagi. Kalau bolong seperti ini, kalian cari aja lazy tools atau ya lazy tools saja. Kemudian untuk kuasnya gunakan yang namanya lasso. Nah, kalian tinggal tracing aja di bagian yang bolong itu. Nah, seperti itu caranya. Tracing kedua bagian, pokoknya bagian yang bolong-bolong itu di tracing. Setelah di tracing, klik select tools lagi, pilih semua dan gabungkan. Untuk gabungkannya tetap menggunakan yang nomor 2. Hasilnya gimana? Udah tertutup dengan rapi. Jadi itulah salah satu cara. Misal kalian lagi ngerjain nih tapi ada keperluan mendadak, ya kalian tinggal select dulu, select all, hubungkan. Seperti itu saja. Lanjut ke bagian pewarnaan. Di sini gua ambil warna dasarnya dulu nih. Biasanya gua kalau warna putih ya gak diambil yang warna putih banget. Dan jangan lupa klik tools dulu dan pilih yang namanya tools isi. Di bawah yang persegi itu namanya tools isi. Klik yang itu. Kan tadi udah pengambilan warna nih, tinggal ditap-tapkan saja seperti itu. Cukup gampang dan gak terlalu beribet lah. Dan kalau misal seluruh warna udah digambar seperti ini, udah terisi dengan rapih, dengan bagus, dan semua tidak ada yang tertinggalkan, kalian bisa edit dulu lah. Misalkan oh ini warnanya terlalu kebiru-biruan karena mobilnya kan warna putih, ya tinggal kalian edit aja dulu sampai warnanya sesuai. Kalau misal udah sesuai, kalian scrolling lagi bagian ada yang kelewat atau apa enggak. Kalau misal udah ada bagian yang menurut kalian enggak kelewat, tinggal klik lagi select tools. Setelah di select tools, pilih semua atau dengan cara manual, terserah kalian. Nah, cari dulu yang namanya salin. Nah, sebelum disalin itu, klik dulu line artnya, karena kita kan akan menyalin si warnanya aja. Jadi klik dulu line artnya supaya tidak ikut ke copy. Kalau misal udah terlepas dari pilihan kita, langsung klik aja salin. Setelah disalin itu, di atas tuh ada yang namanya tools paste. Jadi kalau di PC kan tinggal klik kanan paste. Kalau di sini udah ada shortcutnya tuh, dikasih setelah kita salin pasti ada langsung paste. Kalau udah paste tinggal centang aja, gak usah geser-geser dulu supaya sesuai. Kalau udah, hasil pastean pasti ada di atas tuh, udah gua tunjukin. Balik lagi ke layer yang sebelumnya yang masih ada warna berikut warnanya, yang ada warna berikut line artnya maksudnya. Nah, kenapa harus balik lagi ke yang awal? Supaya warnanya tidak terjadi yang namanya penumpukan warna lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalian balik lagi ke layer yang ada line artnya atau ada line artnya. Setelah balik ke yang ada line artnya, kalian bisa gunain lagi yang namanya select tools. Setelah di select semuanya, kalian klik lagi line artnya supaya tidak terhapus, karena kita akan menghapus si warnanya saja supaya tidak tertumpuk lah. Nah, selanjutnya kalian
cari yang namanya hapus. Itu ada di bawah. Pokoknya kalian carilah yang namanya tools hapus. Nanti setelah dihapus itu hasilnya pasti akan terpisah antara warna dan juga line art. Nah, untuk warna-warna selanjutnya gunakan saja cara yang seperti tadi. Nah, itu tools hapus, kalian pokoknya cari, nanti juga ketemu. Kalau misalkan udah dihapus, kalian bisa lihatlah antara warna dan juga line art itu sudah terpisah. Ini gua contohin ya, udah gua pisahin. Nah, jadi cara coloring yang cepat itu hanya seperti itu saja. Gak ada cara yang aneh-aneh lah kalau untuk di bagian coloring. Nah, kalau udah coloring satu ya cara yang lainnya juga ikut saja dengan cara yang tadi untuk coloring selanjutnya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian shading untuk body dan seluruh bagian di next video. Untuk video kali ini cukup sekian, dan terima kasih udah request di channel FG Kreatif. Jangan lupa subscribe, dan kalau kalian mau request silahkan DM aja, sekaligus kirim fotonya yang mau digambar. Kalau kalian mau pesan juga bisa, buat baju ataupun buat apapun itu bisa banget. Kalian tinggal DM aja mau bikin yang kayak gimana, mau mobil ataupun wajah ataupun hewan itu bisa. Atau kalian mau misalkan nih gua projectnya gak kekejar, minta bantuan ya silahkan saja. Terima kasih, sampai jumpa di next tutorial.